Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dina Islamiyah, NIM G0024112 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.2 sistem kardiorespirasi, laporan ketiga. Jelaskan anatomi dari tractus respiratorius inferior. Oke, kita akan mulai dari trakea. Jadi tractus respiratorius inferior itu dimulai dari trakea. Letak trakea sendiri, dia terletak setinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Dia terdiri dari dua pars cervical dan pars thoracal. Kalau pars cervical, dia itu yang terletak di bagian atas toraks, kavum toraks. Kalau yang pars thoracalis, dia itu yang udah masuk di kavum toraks. Kemudian penyusunnya sendiri, dia ada cartilago trachealis. Nah, cartilago trachealis ini dia akan membentuk seperti tapal kuda atau seperti huruf C, berada di anterior dan lateral dari cartilago. Kemudian di posteriornya dia ada musculus trachealis. Nah, di trakea sendiri dia ada bangunan penting, yaitu yang pertama bifurkasio trakea. Jadi trakea ini akan membentuk cabang menjadi bronkus primarius, dexter, dan sinister. Nah, percabangan ini itu disebut bifurkasio trakea, di mana letaknya itu setinggi VTH 4 atau 5. Di bifurkasio trakea ini terdapat penonjolan yang disebut karina. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Nah, trakea ini divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Untuk venanya sendiri, dia divaskularisasi oleh vena laryngeal inferior yang akan bermuara ke plexus thyroideus, kemudian ke vena laryngeal inferior. Untuk inervasinya, dia diinervasi oleh truncus sympathicus untuk saraf simpatisnya, kemudian untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus dan nervus laryngeus yang recurrens. Oke, selanjutnya kita masuk ke bronkus. Bronkus sendiri dia akan dibagi menjadi 3, bronkus primarius, bronkus secundus atau alveolis, kemudian bronkus tertius atau segmentalis. Oke, yang pertama kita akan bahas bronkus primarius. Nah, bronkus primarius ini dia dimulai dari bifurkasio trakea sampai hilum pulmonalis. Dia ada sepasang dexter dan juga sinister. Tapi antara dexter dan sinister itu ada perbedaan. Yang pertama, bronkus primarius dexter itu dia lebih pendek daripada yang sinister, tapi lebar penampangnya itu lebih lebar. Atau bronkus primarius sinister itu lebih sempit. Kemudian untuk posisinya, kalau yang dexter dia tuh lebih tegak, jadi 25 derajat dari linea mediana. Kalau yang sinister dia lebih datar, dia membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Nah, bronkus primarius ini dia nanti akan bercabang menjadi bronkus secundus. Sesuai dengan jumlah lobus pulmo, jadi bronkus secundus yang dexter itu ada 3, sedangkan yang sinister itu ada 2. Kemudian letak skeletopisnya, kalau yang dexter dia itu masuk hilum setinggi VT5, kalau yang sinister dia masuk hilum itu setinggi VT6. Kemudian bronkus secundus dexter sendiri itu ada yang jenisnya epiarterialis, ada juga yang hiperterialis. Epiarterialis itu dia yang dipercabangkan sebelum masuk hilum. Kalau yang hiperterialis itu sesudah masuk hilum. Kalau di bronkus secundus yang sinister, dia itu dua-duanya merupakan bronkus secundus hiperterialis. Kemudian dari bronkus secundus dia akan bercabang menjadi bronkus tertius. Kalau yang dexter dia akan menjadi 10 bronki, kalau yang sinister akan menjadi 8 atau 9 bronki. Nah, bronkus tertius ini nanti akan bercabang menjadi bronchus respiratorius.
bronchioles respiratorius itu akan menjadi ductus alveolaris, kemudian akan berlanjut menjadi sulcus alveolaris dan berlanjut menjadi alveoli. Selanjutnya kita masuk ke pulmo. Ada beberapa bagian di pulmo. Yang pertama itu ada apex. Apex itu bagian yang paling atas dari pulmo. Dia letaknya di atas koste 1. Kemudian basis pulmonis itu dia yang paling bawah. Dia berada di atas diafragma. Kemudian dia memiliki dua fasies. Yang pertama dia fasies costalis, itu yang menghadap ke koste. Kemudian fasies mediastinalis yang menghadap ke mediastinum. Kemudian dia juga punya margo, ada 3 margo, margo inferior, kemudian margo anterior et posterior. Oke, kita bahas dari yang Dexter dulu. Nah, pulmodexter ini dia ada 3 lobus. Yang pertama ada lobus superius, dia setinggi SIC2, lobus media itu SIC4, dan modus inferius itu SIC6. Dimana dari lobus superius dan juga lobus media dia itu dipisahkan oleh visura horizontal. Kemudian yang lobus media dan juga lobus inferior dipisahkan oleh visura oblik. Kemudian yang sinister, kalau yang sinister dia ada 2 lobus. Yang lobus superior itu setinggi SIC2, lobus yang inferior dia SIC6, dimana dia itu dipisahkan oleh visura oblik pulmonis sinistra. Kemudian bedanya dengan yang Dexter, yaitu ada lingula pulmonis. Nah, di pulmo sendiri itu ada sebuah ligamentum yang namanya ligamentum pulmonalis, dia yang fungsinya itu untuk menstabilkan posisi lobus inferior, dan dia merupakan proyeksi dari pleura. Nah, kemudian di pulmo itu terdapat radix dan juga hilum. Radix itu merupakan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Dia ini ditutupi oleh pleura parietalis yang pars mediastinal. Kemudian ada hilum pulmo. Hilum pulmo ini dia merupakan daerah tempat masuk dan keluarnya struktur-struktur seperti arteri et vena pulmonalis, kemudian bronkus, vasa limpatica, dan nervi. Kalau yang pulmodexter, hilumnya itu dilewati oleh bronkus epiarterialis, arteri pulmonalis, kemudian 2 bronkus hiperterialis, dan juga vena pulmonalis. Kalau yang sinister itu hilumnya dilewati oleh arteri et vena pulmonalis dan 2 bronkus hiperterialis. Oke, selanjutnya kita masuk ke pleura. Pleura itu terdapat 3 lapisan: pleura parietalis, pleura visceralis, dan juga cavum pleura. Kemudian pleura parietalis dia itu yang paling luar, kemudian pleura visceralis dia itu yang melekat pada pulmo. Nah, pleura yang parietal sendiri dia itu ada beberapa parts berdasarkan topografinya. Pertama, dia ada pars costalis, dia yang menutupi permukaan dalam dinding toraks. Kemudian dia mediastinal, dia menutupi bagian mediastinum. Kemudian ada pars diafragmatica, dia yang berbatasan dengan diafragma. Kemudian pleura cervical itu dia yang melapisi apex pulmonis sebagai kubah atau kupula pleura di atas koste 1. Nah, kupula ini dia akan dilekatkan pada otot dan fasa yang melingkupinya oleh sebuah jaringan ikat yang disebut membrana suprapleura atau fascia Simpson atau ligamentum Seger-Kendall. Nah, di pleura ini terdapat potential space. Ada 2 recessus. Yang pertama recessus costo-mediastinal. Dia itu tempat pleura parietal pars costalin bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinal. Kalau yang recessus costodiaphragmaticus
itu dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan juga diafragmatika. Nah, biasanya di sini dia berisi cairan ketika berdiri, sehingga memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Nah, itu tadi penjelasan tentang traktus respiratorius yang inferior. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.